Shalom. Coba sapa kiri kanannya dulu saudara. Annyeonghaseyo. Ya, supaya gak terlalu tegang. Sebelum kita mulai materi, kita mau sama-sama mengucapkan mega project dulu saudara. Karena mega project adalah program daripada gereja ini. Setiap hari kita ingat satu karakter. Dan hari ini kita tiba pada mengingat karakter yang hari Selasa. Saudara bisa ulangi setelah saya. Belas kasihan, rajin, hormat, kebaikan. Mari kita buka firman Tuhan Roma 12 ayat 2. Saya kasih subtema khotbah saya pada pagi hari ini. Pikiran, karakter, dan masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu janji Tuhan. Namun bagaimana kita bisa melihat masa depan itu ada? Masa depan bisa ada hari esok karena kita bisa melangkah dari hari ini ke hari esok. Namun banyak orang tidak bisa melangkah ke masa depan karena dia cuma berhenti di hari ini. Karena dia terjebak hari ini. Karena dia terjebak ketakutan hari ini. Dia terjebak kekhawatiran hari ini. Dia terjebak kesedihan hari ini. Dia terjebak kegelapan hari ini. Namun bagaimana kita bisa melihat hari esok? Coba kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang kedua. Ini adalah salah satu inti daripada firman Tuhan yang Tuhan titipkan pada kita pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. Kalau bisa saudara hafal, bisa juga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan janganlah serupa dengan dunia ini. Poin saya yang pertama adalah pembaharuan budi harus lebih cepat daripada pembaharuan dunia. Saya ulangi. Pembaharuan budi harus lebih cepat daripada pembaharuan dunia. Loh kenapa? Kata pembaharuan saudara bicara renovasi. Kata budi bicara noeo. Berarti budi bicara main. Budi bicara pikiran. Berarti bicara renovasi pikiran. Loh Pak, kenapa kita harus renovasi pikiran? Karena kita waktu lahir di dunia ini, kita punya natur manusia. Saya kasih satu cerita saudara. Saya kadang-kadang kerja kan di luar kota. Pelayanan juga di luar kota. Tahu ya? Waktu saya pulang itu saya sering bawa anak saya mainan. Selalu saya bawa mainan kadang-kadang. Suatu kali ketika saya pulang, dia panggil saya. Saya biasanya beliin bricks atau Lego saudara. Dia panggil saya, Lego, where is my toys? Wah, anak yang kecil itu, dia lupa. Kenapa dia cuma ingat Legonya? Dia nggak ingat dedinya saudara. Nama saya dibaptis baru sama anak saya. Luar biasa saya bilang. Namun di situ naturnya kita. Karena naturnya kita sering kali kita fokus pada mujizat. Kita fokus pada berkat. Kita fokus pada gift. Kita lupa pada givernya. Berapa banyak kita hari ini. Ketika kita berdoa. Kita memulai doa kita dengan keluh kesah kita. Kita memulai doa kita dengan Tuhan berkati saya. Kita lupa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan sudah menolong kita. Kita lupa mengagungkan Tuhan. Itu natur kita. Karena kita fokus pada mujizat. Kita fokus pada berkat. Kita fokus pada jawaban doa. Padahal kita nggak pernah fokus serupa dengan Dia. Makanya dikatakan kita harus punya pembaharuan budi saudara. Supaya kita bisa berubah pikiran kita. 1 Korintus 9 ayat 24. Karena pikiran itu apa yang kita pikirkan pasti akan kita perbuat. Apa yang saya perbuat akan menjadi kebiasaan saya. Apa yang menjadi kebiasaan saya jadi karakter saya. Apa yang jadi karakter saya jadi masa depan saya. Itu naturnya, rantainya seperti itu. Makanya hari ini dunia itu terlalu cepat berubah. Fashion bisa berubah cepat. Desain bisa berubah cepat. Teknologi bisa berubah sangat cepat.
Bahkan hari ini moral itu digeser dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia digeser dengan toleransi yang kadang-kadang mengkompromikan kekudusan. Harusnya kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Di mana hari ini kalau saudara lihat di negara maju, bahkan toilet pun ada toilet non-gender. Loh, kenapa bisa terjadi? Karena kita mau serupa dengan dunia ini. Namun firman itu berbeda. Firman gak mau kita serupa dengan dunia ini. Kalau kita serupa dengan dunia ini, kita akan kalah. Namun bukankah engkau ada orang-orang yang lebih daripada pemenang? Engkau ada orang-orang yang punya iman yang mengalahkan dunia. Berarti orang yang punya iman yang mengalahkan dunia, dia tidak serupa dengan dunia ini, namun dia berubah budinya. Makanya pembaruan budi kita harus lebih cepat daripada dunia. Kalau tidak, kita akan kalah. Suka tidak suka, kita harus berlari. Kita baca sama-sama firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Katakan kiri kananmu, ayo berlari. Jangan cuma lari dari kenyataan, saudara. Jangan cuma lari daripada sakit hati saudara. Aduh, sudahlah saya lari dari pelayanan. Bukan. Kita berlari lebih cepat. Supaya budi kita bisa dibarui lebih cepat daripada dunia. Sehingga kita tidak dimakan oleh dunia. Kita tidak dikuasai oleh dunia. Namun saya dikuasai oleh firman Allah. Dan saya bisa menguasai dunia dengan kekuatan firman Allah. Amin. Berarti hari ini saudara, kita belajar supaya kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti Tuhan masih izinkan kita untuk berlari. Filipi 3 ayat yang ke-13. Karena kita gak mau berlari, karena kita anggap pengalaman kita sudah hebat. Kita gak mau berlari karena kita anggap pengalaman rohani kita udah hebat. Kita gak mau berlari karena kita anggap kita sudah berhasil di masa lalu. Tadi pagi Pak Andre sharing, kita terlalu bermegah diri. Padahal Tuhan tidak mau kita bermegah diri, saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Filipi 3 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan, Paulus melupakan apa keberhasilannya di belakang, apa sakit hatinya di belakang, apa masalahnya di belakang, apa pujiannya di belakang. Dan dia mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Berarti bicara masa depan, bicara harapan yang akan datang. Ayat 14, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jangan besarkan apa yang di belakang kita. Amin. Jangan besarkan masa lalu kita. Jangan besarkan masalah kita. Jangan besarkan kekuatan kita. Hari ini bahkan di kitab Habakuk dikatakan orang-orang Israel itu mendewakan kekuatannya. Namun ingat firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Namun terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia. Jika hari ini kita masih bernafas, jangan bangga apa yang di belakang kita. Namun kita melihat ke depan dan kita siap berlari bersama Tuhan. Makanya dikatakan kasih itu apa? Kejarlah kasih itu. Amin. Kejarlah kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Kalau ngomong kekudusan ada dua sisi. Sisi yang pertama, orang takut ngomong.
Karena orang gak suka pengajaran ini. Orang suka yang mengenakan telinga. Ada sisi yang kedua. Ketika orang ngomong kekudusan, orang trauma. Kenapa dia trauma ngomong kekudusan? Karena dia lihat banyak hamba Tuhan tidak bisa menampilkan kekudusan hari ini. Namun hari ini yang saya katakan kepada saudara, kita jangan fokus apa orang punya pengalaman. Namun jika hari ini saudara masih diberikan kaki untuk berjalan, nafas untuk berembus, kita kejar kekudusan itu. Karena kekudusan kita bukan tergantung pada pemimpin yang jatuh dan dengan segala skandalnya. Kita tidak tergantung pada dunia yang hari ini terus berubah. Karena hari ini tergantung hubungan saudara dengan Tuhan. Makanya hari ini saudara yang jangan bilang yang mendekatkan saya dengan Tuhan adalah pendeta. Namun yang mendekatkan saudara dengan Tuhan adalah hubungan pribadimu. Karena setiap engkau adalah hamba-hamba Tuhan. Engkau adalah hamba Tuhan. Yang kedua, supaya kita ini mengetahui katanya. Jangan engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah menurut pembaruan budimu. Supaya engkau mengetahui manakah kehendak Allah. Yang kedua bicara kehendak Allah terjadi di dalam kairos. Coba kita buka Kolose 3, Matius 26 ayat 39 dulu. Kenapa kehendak Allah terjadi dalam kairos? Kairos itu bicara waktunya Tuhan. Karena waktu saya dengan saudara ini berbeda. Itu bicara kronos. Kronos itu relatif. Ada orang yang hari ini mungkin sudah kesakitan badannya di rumah sakit. Dia pengen dia punya waktu cepat habis. Kronos bagi yang sakit, betul kan? Mungkin ada orang lain yang di luar sana masih menanti mujizat. Mau waktunya diperpanjang. Kronosnya berbeda. Ada orang yang waktunya mau dipercepat. Ada orang yang waktunya mau diperlambat. Makanya relatif. Namun kairos itu aletheia. Kairos itu absolut. Kairos itu mutlak. Karena kairos bukan terjadi dari pikiran kita, dari sisinya kita. Namun kairos terjadi dari mujizat dan kekuatan Allah sendiri. Amin. Loh kenapa? Karena kairos bukan bicara waktu yang cepat atau terlambat. Karena waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Yesus ada sisi manusia. Namun dia 100% Tuhan. Namun pada saat dia menanggung ketakutan yang luar biasa. Perhatikan dia berkata. Dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biar racauan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pada saat ini, mungkin sisi manusia Yesus mau keluar, dia punya kronos. Namun pada saat itu dia tahu, dia datang ke dunia, bukan kehendak dirinya sendiri. Namun dia datang karena kehendak Bapa. Maka dia kembali kepada kairos Tuhan. Jika hari ini kita hidup menonjolkan kronos kita, kita harus perbaiki pembaruan budi kita. Kita renovasi pikiran kita. Tunggu Tuhan. Maaf saya terburu-buru. Saya harus menanti jawabmu. Dalam kasih-Mu Tuhan Kau akan angkat aku. Amin. Sabar menanti kairos Tuhan. Amin. Setiap orang pasti ada kairosnya masing-masing. Namun terkadang waktu kita berjalan, kita nggak pernah mau terima panggilan Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-15. Setiap orang pasti dipanggil oleh Tuhan. Namun tidak semua mau meresponi panggilan Tuhan. Orang yang meresponi panggilan Tuhan, dia pasti bisa hidup dalam rencana Tuhan. Orang yang meresponi panggilan Tuhan, dialah orang yang pada saat mendengar hatinya itu diberikan kepada Tuhan. Kita baca dulu. Kolose 3 ayat 15. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya jelaskan.
Ada satu lagu yang bicara, Lord, I give you my heart. Tuh kan? Tuhan, ku berikan hatiku. I give you my soul. Aku berikan jiwaku. I live for you alone. Aku hidup hanya untuk Engkau. Every breath that I take. Setiap nafas yang kuhirup. Every moment I'm awake. Setiap momen aku terbangun. Lord, have your way in me. Kalau kita tidak pernah memberikan hati kita, kehendak Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Waktu Tuhan panggil kita, semua orang pasti dipanggil Tuhan. Namun ketika semua orang dipanggil oleh Tuhan, tidak semua mau memberikan hatinya kepada Tuhan. Orang yang memberikan hatinya kepada Tuhan, pada saat itu Tuhan bilang, damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Ketika engkau bisa memberikan hatimu kepada Tuhan, berarti engkau bisa diperintah oleh Tuhan. Hidup saya bukan karena perintah saya sendiri. Hidup saya bukan karena tuntutan saya sendiri. Hidup saya bukan karena maunya saya sendiri. Hidup saya bukan karena iri hati saya sendiri. Hidup saya bukan karena tetangga saya. Hidup saya bukan karena orang lain yang menekan saya. Namun hidup saya hari ini harus ada karena saya diperintah oleh damai sejahtera Kristus. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Waktu menjadi satu tubuh, disitulah kehendak Allah terjadi. Artinya apa? Tubuh itu ada kaki, ada tangan. Kalau kita dipanggil, hati kita berikan kepada Tuhan menjadi satu tubuh. Berarti ketika Tuhan bergerak, saya bergerak. Amin. Ketika Tuhan berdiam atau bersabar, saya harus belajar bersabar. Ketika manusia melihat tidak ada harapan, namun saya tidak melihat dari kacamata manusia, namun saya melihat dari kacamata Tuhan. Iman adalah bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat dengan kacamata kita. Namun ketika hatimu kau berikan kepada Tuhan, di situ kehendak Tuhan terjadi. Kairos Tuhan terjadi. Pada saat itulah ketika Tuhan bergerak, engkau tidak pernah bergerak sendiri. Waktu Tuhan berpindah tempat, bekerja, dia bekerja bersamamu, bersama-sama. Karena Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Yang ketiga, supaya engkau mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik. Yang ketiga bicara pemberian yang baik datang dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Karena baik ini relatif bagi kita. Namun apa yang baik bagi Tuhan pasti baik bagi iman kita. Coba kita lihat firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan. Karena yang baik bagi manusia itu bisa berubah, saudara. Contohnya apa? Dulu fashion itu celananya besar-besar, betul kan? Orang yang baik pada zaman ini, betul kan? 5-6 tahun lalu kita pakai seperti itu, kita ditertawakan orang, betul kan? Sekarang modelnya semua pakai celana kargo besar-besar. Berarti apa yang baik bagi dunia bisa berubah. Makanya kita harus sadar ketika kita tahu kehendak Allah, kita tahu yang baik datang dari atas. Amin. Yang baik datang dari sorga. Yang baik datang dari firman Allah. Yang baik datang dari Bapa di sorga. Yang baik pemberiannya bukan dari dunia, namun yang baik semua dari pemberian Bapa di sorga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Namun apa pemberian yang luar biasa itu? Apa yang baik luar biasa itu? Kita baca bersama-sama ya. Efesus 1 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah segala berkat rohani di dalam surga.
latar belakang daripada gereja ini ada namanya adalah blessing in the spirit. Yang artinya adalah berkat rohani. Berkat yang terbaik bukan datang dari dunia. Karena apa yang datang dari dunia bisa hilang. Hari ini engkau diberikan berkat uang, besok engkau bisa rugi jika engkau tidak bisa mengolah. Hari ini mungkin engkau sakit, dokter bisa menyembuhkan dengan paracetamol dan obat-obat painkiller dan semuanya. Namun keesokannya hari kalau kamu tidak jaga kesehatan, engkau juga bisa sakit lagi. Karena yang baik dari dunia itu relatif bisa berubah. Namun yang datang daripada Tuhan absolut dan mutlak. Amin. Berarti apa yang baik? Itulah berkat rohani. Amin. Apa itu berkat rohani? Damai sejahtera, sukacita. Karena kerajaan sorga bukan bicara makanan dan minuman, tapi bicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 9. Ketika orang membahas ayat ini, seringkali orang membahas ayat ini dalam konteks, saya tidak melihat berkat yang ada, namun saya menantikan berkat yang Tuhan sediakan. Saya tidak melihat berkat yang ada, namun saya menantikan mujizat yang Tuhan berikan. Coba kita baca dulu ayatnya. 1, 2, 3. Tetapi pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita berpikir yang gak pernah kita lihat mungkin mujizat. Itu yang disediakan Tuhan. Oke, wait. Tidak salah. Namun tidak 100% menuju ke sana. Karena konteks di sini bicara sudut pandang. Konteks di sini adalah bicara sudut pandang orang yang mengasihi Tuhan. Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 8. Satu ayat sebelum 1 Korintus 2 ayat 9. Ketika Paulus menuliskan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah dengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita kembali ke ayat 8. Saudara perhatikan baik-baik, ini luar biasa. 1, 2, 3. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Ini bicara apa? Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia salibkan Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan, dia sangkar diri, deny yourself and pick up the cross and follow Him. Amin. Berarti apa yang dilihat orang hari ini adalah kekayaan, ketenaran. Namun apa yang tidak dilihat oleh mata, mungkin damai sejahtera sukacita, itu disediakan Tuhan. Amin. Apa yang didengar orang hari ini? Pujian, senandung yang hebat. Namun apa yang didengar Tuhan hari ini? Supaya engkau be still with God. Ketika sebelum air bah menyerang bangsa Israel pada saat itu, sebelum Nuh membangun Batra, dikatakan kecenderungan hati mereka jahat. Berarti apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati. Timbul dalam hati kita apa yang biasa. Hati kita biasanya muncul apa? Sakit hati, asumsi negatif, dendam, iri dan semuanya. Namun Dia mengaruniakan semua yang baik dari atas. Itulah berkat rohani. Disediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang tidak pernah timbul dalam hati kita apa? Dari hati kita biasanya timbul yang jahat. Namun ketika kita mengasihi Dia, roh kita hidup. Waktu roh kita hidup, yang muncul dalam hati kita sukacita. Amin. Ketika orang berbuat jahat kepada saya bisa membalas kebaikan. Ketika orang tidak tersenyum, dari hati saya bisa keluar senyuman yang tulus. Ketika hari ini orang menampar pipi kiri, saya masih bisa memberikan pipi kanan. Ketika hari ini orang tidak mau berbuat baik, tidak mau mengambil pekerjaan yang baik, saya bisa berbuat baik. Dan saya lakukan dari dalam hati saya lakukan apapun itu seperti untuk Tuhan. Itu yang Tuhan titipkan. Amin. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Apa yang dunia tidak lihat, apa yang dunia tidak dengar, apa yang tidak muncul di hati dunia, Tuhan sediakan. Berkat rohani itu dalam hatimu dan hatiku. Amin. Katakan kiri kananmu, dalam hatimu ada berkat rohani. Haleluya. Yang keempat,
Apa yang baik? Sehingga kita mengetahui manakah kehendak Allah. Apa yang baik kan? Dan yang kedua apa? Berkenan. Poin yang keempat, sederhana. Berkenan lebih penting daripada keberhasilan. Kenapa? Kalau kita bisa berhasil banyak hal, kita bisa menyanyi dengan hebat, kita bisa menyanyi hari ini luar biasa, kita bisa sukses dalam pekerjaan. Kalau kita gak menyenangkan hati Tuhan, sia-sia semuanya saudara. Habakuk adalah salah satu nabi yang berbeda dengan Elia dan Elisa. Elia berdoa, hujan jangan turun. Aman, hujan gak turun. Mujizat besar terjadi. Elisa berdoa, semua prajurit buta matanya semua. Namun Habakuk enggak. Dia cuma melihat ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel di pembuangan. Ketika Tuhan mengizinkan masalah di bangsa Israel. Namun hidup Habakuk berkenan. Kenapa dia berkenan? Karena dia bisa katakan, orang yang bisa berkenan di mata Tuhan di atas keberhasilan manusia. Karena berkenan bicara kita menyenangkan hati Tuhan. Persembahan kita diterima oleh Tuhan. Berkenan itu lebih penting daripada keberhasilan. Maka kita bisa bersorak-sorai sebelum kita melihat hasil. Firman Tuhan berkata apa? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk 3 ayat 18 berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa? Hari ini jangan kejar keberhasilan. Amin. Kejar perkenanan Tuhan. Kejar supaya hidupmu diterima oleh Tuhan. Kejar hari ini hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Ada orang tanya saya saudara. Ini sedikit jokes ya. Saya nggak tahu translate-nya bisa masuk ke teman-teman yang dari Korea atau tidak saudara. Namun saya mau jokes buat saudara. Orang tanya ke saya, Pastor, kok setan itu punya pangkat enggak? Saya bilang, kenapa kamu bahas setan punya pangkat? Kerjaan sendiri kamu enggak bahas. Masa setan dibilang ada jenderal, ada kopral, ada komando, segala macam, pusing saudara. Terus saya bercanda balik. Iya, setan ada pangkat. Tahu, saya cuma 2 pangkat. Pangkat rendah dan pangkat tinggi. Rendah itu apa? Ketika kamu lihat setan, orang kesurupan, lidahnya keluar, putar. Itu setan tingkat rendah. Oh ya? Terus apa? Setan tingkat tinggi. Saya bilang dia, kamu lihat di gereja, setan tingkat tinggi. Yang paling bahaya, yang kelihatan tidak setan, namun setan. Supaya gak diterjemahkan saudara. Artinya apa? Kelihatannya baik semuanya. Bisa khotbah, bisa melayani, bisa memberi, bisa sumbang. Namun hatinya dipenuhi dengan dendam, iri hati, kejahatan. Itu setan yang tinggal namun terkamuflase dengan kebaikan kita. Hati-hatilah itu. Hari ini jangan fokus pada keberhasilan. Kejar perkenanan Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir. Jangan engkau serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga engkau mengetahui manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Sempurna ini, kita mungkin hari ini tidak sempurna hari ini. Namun sempurna adalah proses sampai akhir. Karena firman Tuhan berkata pada Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kalau budi kita terus dibaharui, kita tidak lihat dengan cara dunia. Kita lihat dengan cara Tuhan. Waktu saya berjalan dengan cara Tuhan, berarti seakan-akan saya masih gak sempurna, saya masih banyak salah. Namun firman berkata apa?
hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di sorga yang adalah sempurna. Artinya apa? Sempurna itu proses sampai akhir. Ketika kita bertemu muka dengan muka, Tuhan tidak pernah melihat saldo rekening kita. Ketika kita bertemu muka dengan muka, Tuhan tidak lihat betapa cantik dan ganteng kita. Namun ketika Tuhan melihat kita muka dengan muka, Dia melihat, hai anakku, ketika engkau anak, berarti engkau punya DNA Tuhan. Berarti engkau harus serupa dengan Kristus. Hari ini, kita mungkin tidak sempurna hari ini. Namun kita harus terus berjalan. Sehingga pada akhirnya kita bisa sempurna seperti Bapa di sorga. Hari ini 5 poin yang kita belajar hari ini. Yang pertama, pembaruan budi harus lebih cepat daripada pembaruan dunia. Yang kedua, kehendak Allah terjadi di dalam kairos. Yang ketiga, pemberian yang baik datang dari Tuhan. Yang keempat, berkenan lebih penting daripada keberhasilan. Yang terakhir, sempurna adalah sebuah proses sampai akhir waktu. 1 Yohanes 5 ayat 4, saya undang PAW untuk maju ke depan. 1 Yohanes 5 ayat 4, kita bisa baca bersama-sama. Saudara renungkan kata-kata ini luar biasa. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Namun bagaimana iman kita bisa mengalahkan dunia? Kita bukan dari dunia. Kita dari Allah. Makanya budi kita harus dibarui. Renovasi pikiran kita. Supaya habit kita direnovasi. Karakter kita direnovasi. Masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Sehingga engkau mengetahui kehendak Allah dalam kairosnya Tuhan. Yang baik datang daripada Tuhan. Kita hidup bukan mengejar keberhasilan. Kita kejar perkenan Tuhan. Dan pada akhirnya adalah proses di mana kita bisa sempurna. Seperti Bapa di sorga. Mari bangkit berdiri. Berikan hatimu kepada Tuhan.